Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ahmad Yumi MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Grogol. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Grogol yang telah berkenan hadir di sini maupun yang telah bergabung di dalam jaringan Google Meet. Dan yang saya hormati juga Bapak Mas Iwan selaku pemateri siang hari ini serta teman-teman yang saya banggakan yang sudah hadir langsung ke sini maupun yang bergabung secara virtual lewat Google Meet maupun yang lagi nonton live streaming di YouTube maupun Instagram. Kami ucapkan selamat bergabung di webinar kewirausahaan dalam rangka memperingati hari jadi SMK Negeri 1 Grogol yang ke-8. Beri tepuk tangan yang meriah. Webinar kali ini sangat spesial, teman-teman. Kali ini kami menghadirkan langsung 3 pemateri yang sangat spesial, tentunya di bidang usahanya masing-masing. Yang pertama ada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Muhammad Alvin Hilmi, SPD MMMPD. Juga ada Bapak Zainuddin yang juga menjadi guru di SMK Negeri 1 Grogol ini. Dan yang tak kalah menariknya ada juga Kak Iwan yang merupakan alumni dari SMK Negeri 1 Grogol. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Iwan. Sebelumnya perkenalkan, saya Paramita Noval dengan rekan saya Akmal Sulani yang akan memandu acara siang hari ini hingga selesai nanti. Ini teman-teman yang bergabung di Google Meet sudah ada. Bisa menyapa di kolom komentar ya teman-teman, ditunggu. Bisa tuliskan nama, asal sekolah atau dari mana, salam-salam, titip salam juga nggak apa-apa. Dan kami ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk nanti saat materi dimulai dimohon untuk mematikan mikrofon dan silakan menyalakan video mic-nya agar nanti suaranya tidak bertabrakan dengan kami di sini. Kami persilakan teman-teman mengikuti acara webinar ini dengan mengemil atau ngopi-ngopi, tapi dimohon untuk mikrofonnya dimatikan agar nanti suaranya tidak masuk ke audio semua. Nah, pengumuman untuk teman-teman semua nanti jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kehadiran. Nanti akan dibagikan di saat tengah-tengah acara maupun saat acara sudah berakhir. Nah, untuk itu teman-teman nanti silakan ketika pemateri menyampaikan materinya, silakan kalian untuk mengambil screenshot yang akan diserahkan nanti ketika mengisi link absensi. Jangan sampai lupa ya. Tetap pantengin terus nih acaranya yang bergabung di Google Meet, YouTube maupun Instagram. Baik. Dan sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara siang hari ini diberi kelancaran dan kesuksesan dan juga kita mendapat ilmu yang sangat bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Iya, teman-teman yang sudah bergabung di Meet, silakan nih dikirim asalnya dari mana di kolom komentar dituliskan dong. Atau pencet tombol raise hand-nya. Coba kok sepi ya? Coba yang di Google Meet sudah ada yang bergabung belum Kak? Sudah. Ya coba dituliskan. Oh ya ada Dani Saputra. Ya. Coba yang lainnya. Nah. Oke. Ya. Teman-teman baik yang lagi hadir di sini maupun yang lagi bergabung di Google Meet maupun di YouTube ataupun di Instagram, kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya. Ya. Untuk yang pertama yang akan
yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Muhammad Al-Tijini, SPD MMMD. Sudah siap Bapak? Coba lambaikan tangannya teman-teman dulu ya. Kepada Bapak Alvin Hilmi, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. SMK bisa, SMK hebat, SMK motivasi, SMK inovatif, SMK sebagai pelopor kewirausahaan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tentunya tanggal 18 Maret merupakan tanggal hari lahir kita. Kebetulan kita adakan kegiatan ini untuk memperingati bagaimana jerih payah kita semuanya untuk membangun sebuah lembaga pendidikan vokasional yang ada di Kecamatan Grebel. Anak-anakku sekalian dan teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, pada hakikatnya sebuah bangsa, sebuah negara, tentunya yang menjadi sebuah faktor dominan adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang dimaksud sumber daya manusia adalah diharapkan sumber daya alam yang unggul, yang hebat, yang terarah, yang terampil, yang kreatif. Tentunya di sini seiring dengan program pemerintah, di mana itu semuanya akan terbentuk oleh vocational training dan vocational edukasi school, di mana dua lembaga ini tentunya salah satunya adalah SMK Negeri 1 Grogol ini salah satu menjadikan lembaga kejuruan atau yang sering kita sebut adalah vocational school. Itu semuanya merupakan sebuah kebijaksanaan pemerintah yang betul-betul bijak untuk membangun sebuah bangsa melalui sumber daya manusianya, melalui kemampuannya untuk membangun dengan keterampilannya untuk membangun sebuah negara menjadi negara yang maju, negara yang makmur, dan negara yang bermartabat. Itu semuanya sudah ada sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dengan kebijaksanaan pemerintah tentang lembaga vocational school, di mana SMK adalah lembaga vocational school mempunyai visi ada 3 tatanan. Yang pertama adalah yang sering kita sebut dengan BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jadi diharapkan untuk membangun sebuah masyarakat kita yang lebih makmur, lebih sejahtera, dan mempunyai komitmen untuk membangun sebuah bangsa. Mari kita bangun dengan pundi-pundi karakter dari siswa kita, anak-anak didik kita tentang wirausaha. Karena sebuah negara, sebuah bangsa, kalau masyarakatnya mempunyai karakter yang kuat, mempunyai daya cipta yang kuat, mempunyai sebuah mental wirausaha yang kuat, itulah yang menjadikan tulang punggung sebuah bangsa dan sebuah negara. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ada 5 kunci pokok sebagai indikator, sebagai variabel bahwasanya yang perlu kita siapkan menjadi seorang wirausahawan yang baik. Ada 5 pokoknya. Yang pertama adalah resources, adalah sumber daya. Tentunya sumber daya di sini itu bisa
kita munculkan, bisa kita wujudkan. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam di sini kita lihat bahwasanya di daerah Grogol mempunyai sebuah potensi yang luar biasa. Apalagi 2-3 tahun ke depan bandara sudah beroperasi, sudah mulai dibangun. Tentunya itu menjadi sebuah sumber daya juga. Yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia, yang selama ini SMK memang menjadikan salah satu pendidikan yang benar-benar didukung oleh pemerintah, menjadikan sebuah kebijaksanaan pemerintah untuk memajukan sebuah bangsa dan sebuah negara yang sejahtera, makmur, dan bermartabat. Yang kedua adalah jaringannya. Setelah sumber daya adalah jaringan. Jaringan sangat perlu, apalagi ada beberapa tantangan di depan kita, yaitu revolusi industri 5.0. Mungkin yang selama ini adalah 5.4.0. Itu adalah tantangan. Kita sudah diberikan sebuah kepercayaan, kita diberikan sebuah fasilitas untuk dari negara untuk menjadikan lembaga kita menjadi sekolah keunggulan pada bidang-bidang, khususnya bidang vokasional wirausaha. Yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan. Tentunya di dalam wirausaha tidak hanya kita mencoba, tidak hanya kita mengamati, tidak hanya kita hanya berani, tetapi perlu diadakan sebuah pengembangan, sebuah catatan, sebuah data, sehingga kita nanti kalau kita berwirausaha tentunya kita punya catatan atau track record kita, sehingga untuk memperbaiki, untuk mengembangkan, untuk mengevaluasi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan kesempatan kita mengabdi untuk kemajuan zaman di Grogol dan sekitarnya. Yang tidak kalah pentingnya, komponen yang keempat adalah kemasan. Sebuah kemasan adalah salah satu yang diperlukan hasil-hasil kita berwirausaha, baik jasa ataupun berupa barang atau produksi. Jasa bisa dikaitkan bagaimana kita menampilkan diri, percaya diri. Yang jelas kalau barang tentunya mempunyai kemasan yang baik, kemasan yang tahan, kemasan yang menarik, sehingga bisa memberikan daya magnet masyarakat untuk menikmati, untuk memakainya dan sebagainya. Yang kedua adalah berikutnya setelah kemasan, pemasaran. Ya, sudah jaringan yang baik, tentunya kaitannya bagaimana dengan pemasaran. Kalau kita tidak bisa memasarkan, apa artinya sebuah produksi? Apa artinya sebuah konsep-konsep yang terdahulu tanpa kita pasarkan kepada masyarakat? Juga yang tidak kalah penting adalah branded atau merek. Tentunya nanti kakak kita Iwan dan Pak Zainuddin tentunya juga memperhatikan 5 komponen ini yang kita rancang, yang kita mau kita bangun untuk menghasilkan sebuah sebuah harapan tentunya untuk berbisnis. Makanya salam vokasi itu seperti ini ya, ibarat ada uang ini vokasional. Jadi segala sesuatunya diharapkan menghasilkan sebuah profit ya, untuk kesejahteraan kita, sehingga apa yang kita hasilkan itu juga bisa melayani baik langsung ataupun tidak langsung. Tidak kalah pentingnya kita harus bisa menyesuaikan situasi kondisinya. Misalkan kalau zamannya ini ya bagaimana kita membuat branding, membuat merek ya. Kita nanti ada misalkan Pak Jen nanti akan menjelaskan tupang ya, tupangnya tupang Jen atau gimana ya.
dengan adanya itu mudah dikenal, ya, mudah dikenal. Karena sesuatu yang terkenal itu akan menghasilkan, ya, akan mempengaruhi, akan membuat kepincut, akan membuat sesuatu ingin memiliki, sesuatu ingin menggunakan, sesuatu yang ingin dipakai dalam sebuah kebutuhan atau sesuatu yang ingin diperlukan. Misalkan kalau ikan cupang ya untuk hiasan, ya. Kalau sekarang tidak cukup untuk hiasan, ya. Kalau kita punya breeding di perlombaan, ya. Kalau sudah bilang perlombaan ini ya sudah mengarah ke breeding salah satunya, sehingga sebuah produk ini akan menjadikan sebuah hal yang lebih bermanfaat. Yang kelima adalah kepemimpinan wirausaha, karena di sini kaitannya sama soft skill, ya. Kalau kepemimpinan wirausaha kaitannya sama soft skill. Apa yang perlu diperhatikan kepada kita seorang ataupun calon wirausaha? Karena pemerintah pun juga mempunyai program. SMK setidaknya bisa menciptakan sekolah wirausaha. Tentunya untuk tahun 2021, 2022 sampai 2024 ada 5.000 SMK di Indonesia ini harus bisa menunjukkan sekolah SMK berunggul pada bidangnya. Tentunya sudah saya sampaikan tadi, yang namanya SMK Negeri 1 Grogol bagi yang ingin bisa dan kerja, SMK harus bisa naik BNP, artinya SMK harus bisa bekerja, harus bisa berwirausaha, dan harus bisa melanjutkan. Tentunya syukur alhamdulillah pada kesempatan undangan kemarin ada 2 kakak kelas yang baru sini diterima di perguruan tinggi, dan ada yang menyusul, ada 3 orang yang ada diterima di Polinema, ya. Mungkin kita nyadar, kita harus sadar bahwasanya SMK itu menjadikan sekolah vokasional, tidak salah satunya adalah bisa mengembangkan sektor-sektor wirausaha yang bisa diwujudkan, yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang selama ini menjadi nada dasar yang tidak enak didengar. Dengan adanya SMK yang menjamu ini, banyak sekali pengangguran yang muncul, yang lahir dari SMK. Itu sebenarnya tidak benar, ya. Syukur alhamdulillah tentunya sesuai dengan harapan kita bahwasanya SMK harus bisa berwirausaha. Sudah diawali beberapa jurusan, khusus HP sudah berproduksi ria, ya. Sudah berkolaborasi dengan masyarakat, sudah menyampaikan kepercayaan dirinya bahwasanya yang namanya produknya bisa diterima baik berupa roti, kue, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, komponen yang kelima adalah kepemimpinan wirausaha atau sering kita sebut leadership entrepreneur. Itu merupakan sebuah fondasi yang kuat yang bisa dibawa, yang bisa sejak kecil, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, yang juga dibawa semenjak oleh keluarga, ya. Tentunya harus kita pupuk. Bagian-bagian sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Grogol, harus bisa memupuknya, memberikan vaksinnya. Artinya vaksin bagaimana konsep, bagaimana prinsip wirausaha ini bisa berjalan dengan baik. Sekarang kalau kita lihat, wirausaha adalah sebuah apa, ya? Sebuah apa kira-kira? Sebuah yang namanya usaha itu sebuah perilaku, ya.
untuk menjadikan sebuah barang dan jasa supaya dinaikkan nilainya, supaya dinaikkan harganya, supaya dinaikkan manfaatnya. Tentunya dengan pundi-pundi itu akan menjadikan sebuah barang dan jasa itu akan lebih bermanfaat, dan insya Allah pelakunya akan mendapatkan sebuah hadiah, akan mendapatkan sebuah hasil, bisa berupa uang ataupun berupa pundi-pundi untuk kesejahteraan mereka. Sebuah negara dikatakan sejahtera memang dilihat dari apa? Per kapitanya, dilihat dari penduduknya, dilihat dari masyarakatnya. Apakah masyarakatnya tergolong masyarakat yang berproduksi atau masyarakat yang berkonsumsi? Diharapkan SMK ini nanti setidaknya dengan adanya kegiatan yang akan disampaikan, ada salah satu contoh budidaya cupang. Apa itu cupang panganan apa nantinya? Itu sepele itu ya. Itu memerlukan sebuah strategi, ya, memerlukan sumber daya. Ya, salah satu contohnya saya terangkan saja kepada narasumber yang pertama, Pak Yadudin, EPD, ini akan menyampaikan budidaya cupang, sehingga yang namanya cupang itu bisa mensejahterakan khususnya Pak Yadudin seorang bisnismen, ya, juga akan mensejahterakan keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Tentunya pihak-pihak konsumtifnya, cupang bisa menjadikan sebuah branding komersial. Kalau sudah kita publikasikan, ada lomba keindahan cupang, ada lomba kontes cupang, cantikan cupang, dan cupang-cupang yang lain, itu adalah sebuah kesempatan. Kayaknya apa? Yang booming sekarang, ya, kalau kita lihat efek atau risikonya, mungkin kalau kita lihat nggak terlalu besar terhadap sumber dayanya. Karena apa? Tidak perlu butuh tanah yang berhektar-hektar. Ya, kalau kita lihat sumber dayanya, tidak perlu butuh tanah yang berhektar-hektar, dan tidak perlu modal yang juga besar. Jangan sewa lahan yang begitu besar. Kalian nanti Pak Yan bisa bercerita, hanya satu kamar tidur saja, satu kamar saja sudah bisa menghasilkan. Kalau kita lihat dari komponen yang pertama, yaitu sumber daya. Dan namanya jaringan, yang kedua, jaringan juga sudah terbentuk. Karena dengan adanya revolusi industri zaman sekarang adalah zaman milenial, di mana zaman ini kalau tidak berdampingan dengan gadget, tidak berdampingan dengan IT, terasanya kecil. Saya saja kalau tidak bawa HP itu lebih berbahaya daripada saya tidak bawa dompet, ibaratnya seperti itu. Kalau saya berangkat ke sekolah, walaupun udah dari papan pinggiran sudah nyampe ke Kediri Menican, HP saya ketinggalan, pasti saya ambil. Karena ini adalah salah satu alat untuk membangkitkan, sebagai alat untuk menyambung atau sebagai alat jaringan. Begitu juga yang kedua adalah, yang ketiga adalah di sini adalah research development. Tidak semudah itu yang namanya pengusaha, seorang wirausaha, kalau jadi dia akan berjalan dengan baik. Tentunya juga ada pundi-pundi yang saat kurang baik, kurang enak, pada saat apa namanya bejo, pada saat ciloko, itu nanti tolong Pak Jen nanti bisa ditanya anak-anakku sekalian.
karena ini masih banyak peluang-peluang untuk membudidayakan tanah cupang. Tentunya penelitian data-data yang akan disampaikan nanti, insya Allah Pak Ian nanti juga akan menyampaikan. Tidak semudah itu, tidak semudah gampang itu. Dia kalau satu kiriman ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya, pulang membawa uang 20 juta, pulang bawa 15 juta. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kiat-kiat kita bisa melaksanakan kiat-kiat kita untuk membudidayakan itu. Tadi sudah saya sampaikan, sumber dayanya tidak perlu besar, cukup satu kamar atau ibarat punya tanah ataupun punya rumah di belakang bisa kita manfaatkan dengan baik. Kemasan juga, ya. Terus lagi pemasaran juga perlu diperhatikan dan merek. Mungkin nanti namanya apa saya nggak jelas, yang jelas Pak Jen ini disebut dengan, jangan sampai Pak Jen cupang nanti ya. Karena penting ya, dengan adalah istilah bandit Pak Jen cupang itu secara nggak langsung akan membawa yang namanya cupangnya Pak Jen itu mudah dan terkenal, sehingga akan lebih premier, lebih mudah untuk dikembangkan. Yang terakhir ya, ini anak-anak sekalian, saya kasih di waktu berapa saya? Adik masih bisa panjang? Oh iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa ya, 10 menit ya. Kepemimpinan atau kita sebut management ya. Kalau kita lihat bagaimana peran IT, kemungkinan besar saya punya gambaran bahwasanya negara kita 20 tahun, 10 tahun yang depan kira-kira yang namanya PNS itu akan dikurangi, bahkan nggak ada. Semuanya serba dilaksanakan dengan IT, ya. Semuanya dilaksanakan dengan elektronik, ya. Semuanya dilaksanakan dengan otomatis, semuanya dilaksanakan dengan praktis. Dan kita kelaparan saja pada waktu dulu, kalau nggak kita keluar ke sana ya nggak dapat makanan. Kita dengan menggunakan zaman aplikasi til sudah GoFood-nya datang ya. Gitu juga, itu penting. Mungkin nanti Mas Iwan mau bisnis apa harus dikuasai sektor IT-nya. Kita tidak perlu bayar uang ke sana, ngeterin bayar tidak cukup dengan muncul HP, aplikasi sudah terbayar dengan baik. Tentunya sebuah kepercayaan dan sebuah kepercayaan diri dan kepercayaan massa itu perlu kita komitmen bersama untuk kita jaga. Karena misalnya yang tidak kalah pentingnya adalah registrut kita pengen, karena kemungkinan kita berwirausaha. Yang pertama yang berani, kendel, ya, gak pengen usaha jadi bangkrut, ya, harus kita coba dan coba juga harus kita catat, coba dan coba harus kita evaluasi, ya. Yang kedua jujur ya, kita harus jujur. Kalau kita nggak jujur terhadap diri sebagai wirausaha harus jujur. Tiap hari kita bikin neraca, kita catat gini sehingga ada sebuah rumusan, menjadikan sebuah data menjadi rumusan menjadi teori akan kita kemas menjadikan sebuah informasi yang kita laksanakan. Berikutnya, kepemimpinan wirausaha, tentunya kita harus berani mengambil resiko. Kalau kita wirausaha tidak mau menerima resikonya, misalkan mau membudidayakan dengan 2-3 tahun yang lalu kita masih dibina oleh Dikdasmen atau Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, pendidikan
vokasi, Dirjen Pendidikan Vokasi, itu anggotanya adalah SMK yang sudah saya sampaikan adalah vocational school, ada SMK, ada perguruan tinggi, dan ada yang satu adalah politeknik. Yang kedua adalah vocational training. Ini adalah punya BLK yang ada banyak di naungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Itu semuanya menjadikan sebuah katalisator untuk membangun sebuah negara menjadi negara yang terampil, negara yang maju, negara yang sejahtera, dan yang mempunyai sebuah martabat di mata dunia. Ya, seperti anak-anak sekalian, kalau kita sudah punya konsep dan komponen-komponen utama yang sudah kita tanamkan di diri kita, 5 komponen tadi, sumber daya manusia, sumber daya jaringan, kepemimpinan, dan seterusnya, tentunya kita sudah siap. Kalau kita berwirausaha, kita potret dengan 5 ini tidak masuk, nah tolong ya, tidak bertahan lama, itu nanti akan segera kesulitan. Misalkan kesulitan pemasaran, kesulitan jaringan dan sebagainya, itu menjadikan sesuatu yang sangat-sangat kita harapkan. Saya kira itu anak-anakku yang saya banggakan. Selamat ulang tahun the Great Millennial and Pandemic 19 di SMK Negeri Batu Bogor. Kita semuanya menjadi generasi milenial pada saat masa-masa pandemik. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Bogor bagi yang ingin bisa dan kerja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dikondisikan pada teman-teman. Terima kasih Bapak Alvin sudah memberikan berpatah-patah katanya pada siang ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan diketikkan ke kolom komentar ya. Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan Bapak Alvin tadi, atau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kami tunggu untuk pertanyaannya teman-teman semua. Selanjutnya ini siapa sih kira-kira yang akan menyampaikan materi ini? Sepertinya akan disampaikan oleh Bapak Guru SMK Negeri 1 Bogor. Oleh Bapak Guru